Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, ketemu kembali ya dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dimudahkan semuanya ya teman-teman ya. Oke, saya akan melanjutkan ya tentang alamat gambar-gambaran atau mimpi yang diperoleh oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi Satrio Piningit ya mendengar seorang wali kutub ya sedang berbicara dengan seorang syekh, nggak saya sebutkan namanya syekhnya ya. Sembunyi dari pertengkaran para ulama itu tidak bagus katanya. Sebab seburuk-buruknya para ulama itu lebih buruk kamu yang hanya orang biasa jika ulama jika ulama melakukan kesalahan, beliaulah langsung menebus kesalahannya kepada sang pencipta katanya ya. Dan beliau bertafakur untuk mengoreksi dirinya yang selama beliau berbuat, namun seorang ulama tak mungkin menceritakan bahwa saya sudah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu tidak, karena beliau merasa orang biasa saja dan juga takut takut dosanya diampuni atau tidak ya. Dengan apa yang beliau perbuat, setiap malamnya menangis karena takut akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah aku pantas untuk mendapatkan surga katanya. Dan apakah aku diampuni? Namun beliau hanya diam, tidak bercerita ya kepada siapapun, bukan karena malu ya, namun karena takut malah menjadi suatu dosa ya. Karena sudah membongkar aibnya sendiri dan takutnya akan menjadi contoh untuk orang-orang biasa. Itulah kehebatan seorang wali bisa menjaga lidahnya ya. Dan rasa takut di hadapan Allah itu lebih besar ya daripada orang-orang biasa. Dan juga SP ya, diceritakan oleh seorang ratu titik-titik, nggak saya sebutkan ya teman-teman ya, tentang di turunan dunia ini menembuskan dalam satu jengkal, nggak tahu saya maksudnya apa ini ya, jaraknya antara langit dan bumi, namun semua itu memang mustahil nak katanya. Tapi yang mengetahui adalah hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu luasnya alam, yang tahu tentang perjalanan para ulama-ulama atau para terdahulu ya, orang-orang terdahulu ya, atau para wali. Namun beliau itu tak nampak, bukan perempuan dan juga bukan laki-laki katanya. Ketahuilah nak, diantaranya waktu yang berkunjung tempat Sanawi itu luas, namun beliau jika ke tempat Sanawi itu jika mendapatkan wahyu atau mimpi lebih dulu ya. Karena ke tempat Sanawi pun tak semudah ke tempat Masjidil Haram katanya. Saya nggak tahu maksudnya gimana ya teman-teman ya, tempat apa itu ya. Kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberi tugas atau ditempatkan di tempat ya, yang menurut manusia lainnya itu orang seperti kita itu aneh ya. Dan orang seperti kita itu tak jelas datangnya dari mana, ada kemungkinan orang-orang menganggap kita itu orang yang nggak waras ya. Itulah kehebatannya zaman seseorang, nggak saya sebutkan namanya ya. Beliaulah yang kuat menghadapi dan dihadapi meskipun diumpetin ya, disembunyikan ya. Namun beliau tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga SP diberitahu ya oleh seorang syekh ya teman-teman ya, nggak saya sebutkan namanya, tentang sebutan nama atau panggilan dari para ahli ulama ya. Yang disebutkan itu nama-namanya yang bertawadu, nama-nama yang berakhlak ya, dan nama-nama yang beradab. Itu tergantung pada pengguna ya, atau yang berguna. Itu bagi orang-orang yang mempunyai daya pikir ilmu syariat ya, disebabkan karena keilmuannya yang sangat tinggi, jadi tak memandang bagaimana panggilan nama tersebut akankah membuat kebaikan atau akan membuat pengkritikan seseorang yang tak tahu ya, maupun yang ingin mengkecohnya. Begitulah dalam peribahasa yang namanya sebutan nama ulama. Semisal nama kita siapa ya, namun dapat arahan dari seseorang, kamu lebih bagus dengan nama ini misalkan ya. Dan yang memakainya pun tak tahu itu nama siapa dan apakah kita pantas atau tidak. Dan mungkin ada dampak atau tidak. Di situ pun orang tak mau tahu ya, itu nama siapa, yang penting bagus namanya, itu yang disebut pengguna nama tapi tak berakhlak ya. Beliau sangat mengetahui tentang syariat tapi adab tak ada. Kita kaji lagi ya teman-teman ya, kita dalemin lagi.
Dan juga SP diberitahu oleh seorang syekh ya, nggak saya sebutkan juga namanya, kedatangan para wali di Masjid Al titik-titik nggak saya sebutkan ya, di suatu wilayah ya. Disambut para syekh dan sultan ya, nggak saya sebutkan semua namanya teman-teman ya. Yang selama ini diagungkan oleh seorang sunan titik-titik, dan pada akhirnya mereka berkumpul di wilayah eh, tersebut ya. Pada saat para wali datang sengaja dimohonkan ya suatu eh, suhu ya atau cuaca kemarau ya. Bukan berarti menguji kesaktian, namun keikhlasannya, dan seorang sultan titik-titik ya meminta kepada beliau ya untuk menginap di wilayah tersebut ya untuk beberapa hari bersama saya, kata seorang sultan tersebut ya. Jadi menginap dengan seorang sultan tersebut. Kebetulan saya juga sedang belajar sesuatu di sini bersama seorang syekh, nggak saya sebutkan. Kata beliau, dan pada akhirnya mereka para ulama-ulama tersebut ya beserta rombongannya menginap untuk beberapa hari di wilayah tersebut ya teman-teman ya. Dan di situ mereka diberikan ya sesuatu kemarau, dan malamnya pun panas ya, dan para wali semalaman bersenandung salawat ya. Namun di hati meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan urusannya di wilayah tersebut. Pada akhirnya ucapan-ucapannya seorang Sunan titik-titik nggak sebutnya terbukti bahwa beliau memang seorang bukan orang biasa ya teman-teman ya. Dan juga di situ SP melihat ada seseorang di suatu hutan ya teman-teman ya, yang dihuni oleh banyak-banyak binatang buas ya, yang tak mengenal mangsa ataupun manusia binatangnya ya. Beliau tersesat di sebuah hutan yang sangat luas dan jauh dari pemukiman maupun desa ya teman-teman ya. Jika terjadi sesuatu tidak ada yang bisa menolongnya. Pada akhirnya terpaksa berdiam diri di atas air terjun. Karena disitulah tempat yang paling aman dari binatang buas, dan pada akhirnya beliau bertapa di tempat air terjun tersebut ya sampai bertahun-tahun hingga orang tersebut tak terlihat orang lagi. Dan sampai sekarang pun orang tersebut masih ada di tempat tersebut ya. Namun beliau sudah menjadi gaib ya, jadi masuk ke alam gaib ya teman-teman ya. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat beliau ya. Beliau bukan seorang ulama, beliau orang biasa. Namun karena beliau keyakinannya mantap bahwa beliau di situ pasti bertahan hidup ya. Karena Allah tidak mungkin ya tidak melindunginya, kata sosok lelaki tersebut ya. Karena beliau percaya bahwa Allah selalu ada di dekat orang-orang yang sangat membutuhkannya. Pada akhirnya beliau bertapa sampai beliau sanggup hidup ya. Namun pada kenyataannya berbeda. Allah memberikan beliau itu sampai tak terlihat ya. Beliau selalu berzikir la ilaha illallah sepanjang hidupnya sampai sekarang, dan beliau dijaga oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan suatu turun ke bumi ya. Jadi kadang ada yang menjenguk ya. Kita kaji lagi ya teman-teman ya, kita kaji lagi. Dan juga di situ SP ya diceritakan oleh seorang Siti ya titik-titik mengatakan pada sesepuh Abdul titik-titik bahwa lipatan tenun yang bisa buat untuk bersuci adalah tenun yang seperti apa, katanya. Yang kau maksud, seperti apa yang kau maksud? Sedangkan tenun yang selama ini aku pakai adalah tenun yang berasal dari kain yang halal. Apakah aku salah memakai atau salah berucap, katanya. Sehingga engkau telah menegurnya. Dan jawabannya seorang Abdul tersebut ya adalah bukan itu yang saya maksud, katanya. Tenun yang kamu miliki bagus dan bahannya insya Allah halal, katanya. Namun cara kamu memakainya itu salah karena ada lapisannya. Lapisannya itu yang membuat haram ya. Lapisan itu terbuat nggak saya sebutkan. Apa kamu paham yang aku maksud? Dan seorang Siti tersebut ya menjawab, tahu dari mana, sedangkan lapisannya aku pakai di dalamnya kain tersebut. Dan kata seorang Abdul tersebut ya, sosok lelaki tersebut, aromanya itu yang tidak bisa dihilangkan ya. Walaupun pakai minyak wangi ya teman-teman ya,
aromanya tersebut bisa hilang. Jadi saya sarankan buang saja kain tersebut atau dibakar saja supaya tidak ada yang memakainya lagi. Jadi eh, lapisan dari kain tersebut ya kita kaji lagi ya teman-teman ya, kita dalemin lagi, kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya, nggak sama, anggap aja sebagai dongeng, tidak bisa dipercaya 100% ya teman-teman ya. Kita kaji lagi, kita pahami lagi ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya, nanti kita lanjut lagi ke hal selanjutnya, bagian-bagian selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.